Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trihanisa dengan 3 NIM akhir 038 dari kelas A Informatika 2024. Di sini saya akan membacakan materi mengenai graf. Oke. Graf adalah kumpulan noktah simpul di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis sisi. Graf dapat digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai noktah, bulatan atau titik vertex, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis atau edge. G sama dengan VE, di mana G sama dengan graf, V sama dengan simpul atau vertex atau node atau titik, E busur atau edge atau arc. Graf merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapan. Banyak sekali struktur yang bisa dipresentasikan dengan graf, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Seringkali graf digunakan untuk mempresentasikan suatu jaringan. Misalkan jaringan jalan raya dimodelkan graf dengan kota sebagai simpul, vertex atau node, dan jalan yang menghubungkan setiap kotanya sebagai sisi atau edge yang bobotnya, weight, adalah panjang dari jalan tersebut. Ada beberapa cara untuk menyimpan graf di dalam sistem komputer. Struktur data bergantung pada struktur graf dan algoritma yang digunakan untuk memanipulasi graf. Secara teori, salah satu dari keduanya dapat dibedakan antara struktur list dan matriks. Tetapi dalam penggunaannya, struktur terbaik yang sering digunakan adalah kombinasi keduanya. Graf tak berarah, undirected graph atau non-directed graph, urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Misal busur E1 dapat disebut busur AB atau BA. Graf berarah atau direct graph, urutan simpul mempunyai arti. Misal busur AB adalah E1, sedangkan busur BA adalah E8. 3. Graf berbobot atau weight graph. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan DLL, dan lain-lain. A. Tree. Tree dalam pemrograman merupakan struktur yang tidak linear atau non-linear, yang digunakan terutama untuk mempresentasikan hubungan data yang bersifat hierarkis atau antara elemen-elemennya. Kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan root atau akar, dan sisa elemen yang lain disebut sebagai simpul node atau vertex, yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang tidak saling berhubungan satu sama lain yang disebut subtree atau cabang. Adapun perbedaan graf dengan tree sebagai berikut. Pada tree tidak terdapat cycle, pada graf tidak memiliki root. B. Istilah-istilah dalam graf. Kemudian terdapat istilah-istilah yang berkaitan dengan graf, yaitu A. Vertex adalah himpunan node atau titik pada suatu graf. B. Edge adalah himpunan garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. Adjacent adalah dua buah titik dikatakan berdekatan atau adjacent jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi. Adalah sisi S3 sama dengan V2, V3 insiden dengan titik V2 dan titik V3, tetapi sisi E3 sama dengan V2, V3 tidak insiden dengan titik V1 dan titik V4. Titik V1 adjacent dengan titik V2 dan titik V3, tetapi titik V1 tidak adjacent dengan titik V4. Weight adalah sebuah graf. G sama dengan VE disebut sebuah graf berbobot. Weight graph. Apabila terdapat sebuah fungsi bobot bernilai real W pada himpunan E, WER, nilainya WE disebut bobot untuk sisi EEE. Graf berbobot tersebut dinyatakan pula sebagai G sama dengan VEW. Graf berbobot G sama dengan VEW dapat menyatakan suatu sistem berhubungan udara, di mana V sama dengan himpunan kota-kota, E himpunan penerbangan langsung dari satu kota ke kota lain, W fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Suatu sistem jaringan komputer di mana V sama dengan himpunan komputer, S sama dengan himpunan jalur komunikasi langsung antar dua komputer, W fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Path adalah walk dengan setiap vertex berbeda. Contoh P sama dengan D5B4C2A, sebuah walkway didefinisikan sebagai urutan tidak nol.
vertex dan edge, diawali origin vertex dan diakhiri terminus vertex. Dan setiap dua edge berurutan adalah series. Contoh W sama dengan A1, B3, C4, B1, A2. F-cycle adalah siklus atau cycle atau circuit, lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. C. Representasi graf dalam bentuk matriks. Adjacency matriks graf tak berarah. Gambar 1A, gambar 1B, matriks yang digambarkan pada gambar 1B merupakan representasi dalam bentuk adjacent matriks dari graf yang digambarkan pada gambar 1A. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada adjacency matriks tersebut adalah sebagai berikut. Matriks yang terbentuk adalah matriks bujur sangkar N kali N, di mana N sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matriks ini dinyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. Matriks yang terbentuk adalah matriks simetris dengan sumbu simetris adalah di diagonal dari titik kiri atas ke titik kanan bawah. Data yang terdapat baik dalam baris maupun kolom dapat menyatakan degree sebuah simpul. Contoh, baik pada baris D maupun kolom D, jumlah angka satunya adalah 3 buah, di mana jumlah ini menyatakan degree simpul D. Adjacency matriks graf berarah. Gambar 2A dan ada gambar 2B. Matriks yang digambarkan pada gambar 2B merupakan representasi dalam bentuk adjacency matriks dari graf yang digambarkan pada gambar 2A. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada adjacency matriks tersebut adalah sebagai berikut. 1. Matriks yang terbentuk adalah matriks bujur sangkar N kali N, di mana N sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matriks ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. 2. Matriks yang terbentuk mungkin simetris, mungkin juga tidak simetris. Menjadi simetris bila hubungan antara dua buah simpul, V1 dan V2, terdapat busur dari V1 ke V2 dan juga sebaliknya. Hal pokok yang dinyatakan oleh matriks ini adalah busur yang keluar dari suatu simpul. Dengan demikian, data yang terdapat dalam suatu baris dapat menyatakan out degree simpul yang bersangkutan. Contoh, jumlah elemen yang nilainya sama dengan 1 pada baris B ada 3 elemen. Ini menyatakan jumlah out degree simpul B adalah 3 buah. Data yang terdapat dalam suatu kolom dapat menyatakan in degree simpul bersangkutan. Contoh, jumlah elemen yang nilainya 1 pada kolom B ada 2. Elemen ini menyatakan in degree simpul B adalah 2 buah. Adjacency matriks graf berbobot tak berarah. Ini gambar 3A dan ada gambar 3B. Nilai yang ada dalam tiap elemen matriks menyatakan bobot busur yang menghubungkan dua buah simpul yang bersangkutan. Untuk dua buah simpul yang tidak berhubungan langsung oleh sebuah busur, maka dianggap dihubungkan oleh sebuah busur yang nilai bobotnya tidak terhingga. Dalam pemrograman, karena keperluan algoritma, maka dari total bobot seluruh busur yang ada atau yang mungkin ada, contoh pada gambar 3A, simpul A dan C tidak berhubungan langsung melalui sebuah busur. Maka untuk elemen matriks yang bersangkutan diisi dengan nilai 99. Dalam kasus ini cukup mewakili nilai tidak terhingga. D. Representasi graf dalam bentuk linked list, adjacency list. Adjacency list ada gambar 4A dan gambar 4B. Bila ingin dipresentasikan dalam bentuk linked list, dapat diilustrasikan secara sederhana seperti gambar 4B dari ilustrasi sederhana tersebut. Sekian materi yang telah saya bacakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.